Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Minggu lalu, Rasul Petrus menasehati khusus kepada penatua-penatua yang merupakan panggilan dari Tuhan, yang merupakan seorang yang menjadi saksi penderitaan Kristus. Dia mengerti ketika dia mengembalakan, ketika dia memimpin, dia mengerti akan penderitaan Kristus yang mungkin akan menjadi bagian dalam kehidupannya sebagai penatua. Nah, hari ini Rasul Petrus menjelaskan, memberikan nasihat-nasihat yang praktikal lagi dalam ayat-ayat berikut ini. 1 Petrus 5 ayat 2 mengatakan, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu." Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Domba Allah berarti milik Allah. Yang ada padamu bukan milikmu. Kita dititipkan sebagai seorang gembala, penatua, bahkan ketua KG, ketua sel group, kita hanya dititipkan jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu, pada masa itu. Saudara, ketika kita dipanggil merupakan suatu privilege, suatu kebanggaan, kehormatan bagi kita. Tetapi Gembala Agung kita tetap Allah yang saat ini menyerahkan beberapa kawanan domba bagi kita. Baik saudara punya gereja, memimpin gereja yang besar atau kecil, itu adalah kawanan domba Allah. Sebagai gembala, sebagai pemimpin, sebagai penatua, kita harus tahu berbeda dengan pemimpin dunia yang hanya memimpin secara fisik, memimpin dengan keuntungan dan sebagainya. Sebagai gembala yang ditunjuk oleh Tuhan, penatua, kita dikatakan harus memberi makan secara rohani. Ya, tidak hanya memberi makan secara rohani, kita berkhotbah, mengajar, memberikan counseling dalam kehidupan mereka. Kita juga mengawasi, melindungi. Ya, kita memimpin, mengarahkan sehingga dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan dunia mereka, sehingga mereka tidak jatuh dalam jebakan-jebakan iblis dan dunia. Saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah gembala kita. Dan di sini Rasul Petrus memberikan beberapa hal yang sangat-sangat praktikal. Di ayat kedua di bagian B tadi dikatakan, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, maksudnya kita jangan terpaksa ketika ditunjuk menjadi gembala ataupun penatua. Jangan ada merasa saya terpaksa. Berarti saudara tidak di dalam panggilan seorang gembala. Kalau saudara melakukan itu, saudara akan melakukan tidak benar. Tetapi ketika saudara dipanggil, lakukan dengan sukarela. Saudara perhatikan kata sukarela. Dipenuhi dengan suka, kesukaan, kegembiraan, dan dilakukan dengan kerelaan. Saudara sekalian, kalau kita melakukan itu adalah kepemimpinan yang mengucap syukur. Pemimpinan yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah yang memanggil kita. Jadi tidak ada paksaan lagi dalam kehidupan kita. Kita tidak melakukan berdasarkan mood kita. Saya lagi happy, saya memimpin. Saya tidak happy, saya stop dan saya menghilang dari kawanan domba saya. Lakukan dengan sukarela karena kita dipanggil dan diutus oleh Gembala Agung. Hal berikutnya dikatakan, dan janganlah karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Saudara, sebagai penatua, gembala, pemimpin dalam suatu kawanan domba Allah, kita tidak hitung-hitungan, hitung waktu, hitung tenaga, hitung biaya. Kepemimpinan di bawah Kristus adalah kepemimpinan yang berkorban. Saudara, itu suatu kebanggaan, saya katakan sekali lagi, dan apapun yang kita lakukan bagi Kristus, karena Dia sudah memilih kita untuk menjadi gembala penatua, saudara. Dan kemudian itu akan membuat kita memberikan pengabdian yang penuh, pengabdian yang tulus, pengabdian yang mau berkorban. Dan ayat 3 mengatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Kepemimpinan di dalam gereja Tuhan di bawah pemimpin agung kita Yesus Kristus adalah kepemimpinan keteladanan. Seperti Yesus memberikan teladan, berkorban,
mengasihi orang-orang manusia yang berdosa, demikian kita sebagai gembala, penatua, dalam suatu kawanan orang percaya, kita harus memberikan teladan dalam kehidupan kita. Bukan kita ngebos, bukan kita sok berkuasa. Ya, kita diberikan otoritas rohani. Kita boleh menegur, kita boleh sungguh-sungguh mungkin mendisiplinkan suatu domba yang nakal, tetapi kita bukan bos mereka. Allah Tuhan, Yesus Kristus bos mereka. Dan kita hanya mewakili otoritas yang diberikan secara rohani kepada kita atas hidup mereka, karena pertanggungan jawab kita kepada Allah yang sudah memberikan tugas bagi kita sebagai gembala atau penatua. Saudara sekalian, apa yang kita lakukan sebagai seorang gembala? Saat ini mungkin saudara sebagai domba, dan saudara suatu saat saudara akan dipanggil menjadi gembala untuk kawanan domba, 2-3 orang, mungkin menjadi besar dan besar. Tapi saudara, kita ingat ketika Rasul Petrus, yang walaupun belum benar hidupnya, ya, dia baru saja mengkhianati Tuhan. Dan ketika Tuhan datang kepada dia, dia mengatakan, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus mengatakan, "Iya Tuhan." Yesus mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, untuk menggembalakan, untuk menjadi penatua bagi kawanan domba Allah, dasarnya adalah kasih. Ketika kita mengasihi Yesus, kita akan melakukan penggembalaan yang mau berkorban, penggembalaan yang penuh dengan ucapan syukur dan kerelaan. Ketika kita mengasihi Yesus, kita akan melakukan penggembalaan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, yang penuh dengan sukacita, karena Gembala Agung kita, Yesus Kristus, akan selalu beserta kita. Apapun kekurangan kita, apapun kegagalan kita, karena Dia yang empunya kawanan domba itu. Saya akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Mungkin saat ini kami menjadi domba-domba Tuhan. Ajar kami menjadi domba yang bertanggung jawab ketika suatu saat Engkau menjadikan kami gembala. Ajar kami menjadi gembala yang sungguh-sungguh bertanggung jawab, karena Engkaulah yang punya kawanan domba ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap gembala-gembala, penatua, pemimpin-pemimpin rohani Tuhan, agar kami sungguh-sungguh melihat Engkau di atas segala-galanya. Engkau yang mempunyai, Engkau yang memiliki kasih karunia, Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati semua.